Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Jumat penghujung tanggal 3 bulan suci Ramadan, yang mana tadi malam adalah malam Jumat, tepat dengan malam ganjil yaitu malam 23, yang mana beberapa ulama seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berpendapat ketika malam Jumat itu bertepatan dengan malam ganjil, maka insya Allah kemungkinan besar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hadirin bukan hanya malam itu saja, melainkan malam itu dan keesokan harinya sampai maghrib. Nah, jadi sekarang kita orang ini, ya jika memang malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, sekarang kita masih ada di siangnya Lailatul Qadar. Siangnya Lailatul Qadar. Yang mana amalan di Lailatul Qadar itu diganjar oleh Allah sebagaimana dia mengamalkan itu 1000 bulan bahkan lebih. Jadi kalau ada orang sedekah di malam Lailatul Qadar atau hari Lailatul Qadar, dia kayak sedekah setiap hari selama 1000 bulan bahkan lebih dari itu. Dia berbakti kepada orang tuanya di hari tersebut, dihitung sama Allah seperti itu. Nah, kita minta kepada Allah, kita berziarah kepada orang soleh, ya jika memang hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berharap dihitung pahala daripada ziarah kita kepada orang soleh berkali lipat, pahala mencari ilmu kita berkali lipat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berwasiat, wa alaikum bihusnil khuluq ma man yashabukum wa khafdil janah lahu fa inal khaira kullahu fi lainil janib wa siatil ihtimal wa isaris sahib. Ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kali ini beliau berwasiat tentang bagaimana kita itu berhubungan dengan jalinan hubungan yang baik. Nah, itu seperti apa? Atau boleh juga kita bilang, kalau kita itu pengen menjadi orang yang baik dalam berteman, sehingga teman-teman kita itu betah dengan kita. Nah, itu bagaimana caranya, adab kita dalam berteman? Kata beliau, hendaknya kalian berakhlak yang baik kepada teman-teman kalian, orang-orang yang kalian temani. Wa khafdil janah lahu, dan selalu mengepakkan sayapmu untuk mereka. Mengepakkan sayap ini apa? Apakah kita punya sayap? Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Maksudnya ketika kita bersama teman, kita lepas itu segala jabatan kita. Kita lepas itu apa yang kita miliki. Teman ya teman. Gitu ya. Dalam artian bukan untuk sombong-sombongan dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang sekarang ini terjadi apa? Yang banyak di medsos itu ya. Kadang kalau bukber, apa yang terjadi bukan buka bersamanya, tapi ajang apa? Ajang kesuksesan dan lain sebagainya itu ya. Nah, kata beliau jangan, kata beliau khufdil janah lahu. Kita itu harus apa? Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu beda. Antara masyrik dan maghrib. Beda jauh. Rendah diri itu minder. Saya gini. Saya ini jelek, saya ini. Itu rendah diri, itu jelek sekali, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Tapi rendah hati ini apa? Bagus tapi tidak merasa bagus. Gitu ya. Ininya gitulah. Jadi ketika bersama teman biasa lah, biasa aja. Gitu. Gak kemudian sombong, menang-menang ini, menang-menang itu. Biasanya kalau ada orang kayak gitu, kita suka enggak temenan sama yang kayak gitu? Tidak suka. Hati ini cenderung apa? Gak cocok. Sini dikit-dikit gini gitu ya. Manusiawi, sifat manusiawi nggak boleh suka seperti itu. Adanya kesombongan. Makanya kata beliau, khafdil janah lahu. Kalau kamu lagi sama teman dia, kalau kamu di tempat kerja kamu, kalau kamu bersama orang-orang yang perlu kamu kendalikan daripada pegawai dan sebagainya, itu urusanmu. Tapi ketika bersama teman, lepas itu semuanya. Fainal khaira kullahu fi lainil janib, kata beliau.
Karena segala kebaikan itu terletak di dalam apa? Kelembutan. Kalau bahasa kita sekarang ini apa? Tidak kaku-kakunan gitu ya. Ngelendeh, ngalah. Bukan berarti ngalah ini diinjek-injek gitu ya. Dan kalau ada teman yang injek-injek ya bukan teman itu. Tapi ngalah ini apa? Yes, mengalir gitu aja. Mengalir gitu aja. Misalnya contoh sederhana aja ya. Lagi perjalanan misalnya. Ada temannya mau ke toilet. Oh ayo berhenti dulu wis. Enggak kaku-kakuan. Nunda ini. Nunda. Biasa aja gitu ya. Ada mau ke toilet. Saya mampir sih. Ada yang haus pengen beli minum. Mampir dulu. Pengen ziarah. Ayo. Nggak, maksudnya enggak kaku-kakuan. Udah iso ini. Enggak ada. Segala kebaikan kata beliau filainil janib di dalam apa? Jiwa yang lembut. Gitu ya. Wasa'atil ihtimal, ini penting sekali. Dan memiliki keluasan dalam menerima kekurangan teman-temannya. Dalam artian apa? Manusianya kan macam-macam manusianya. Beda-beda. Misalnya mohon maaf, ada yang suka ngomong terus. Ada yang apa misalnya suka guyon toh. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang perkataannya sebenarnya kurang enak, ada yang misalnya pemalas, ada yang ini dan itu. Kita harus saatil ihtimal, kita harus menerima keadaan teman kita seperti itu, sebagaimana mereka pun menerima kekurangan kita, gitu ya. Kita harus menerima. Ada salah satu syair, tapi saya lupa syairnya ya. Pokoknya intinya, kalau kamu cari teman yang sempurna, ya kamu bakal hidup sendirian. Gak bakal punya teman. Kenapa? Kita ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kata beliau, saatil ihtimal. Ya misalnya ada yang ngantuan, misalnya ada yang ngantuan, ada yang ini, ada yang itu. Saatil ihtimal. Ada yang dikit-dikit mau buang air kecil kayak tadi misalnya. Ya harus mampir. Saatil ihtimal. Kita harus punya legowo di dalam berteman itu dengan menerima kekurangan daripada teman kita. Sebagaimana mereka juga terima dengan kekurangan kita. Itu tadi ya, saatil ihtimal. Wa itharus sahib, dan lebih mendahulukan siapa? Teman dibanding diri kita. Lebih mendahulukan teman dibanding diri kita. Ini akhlak yang gak sembarang orang punya gitu ya. Memang ini dibaca gampang sekali. Diterjemahkan gampang sekali. Sehingga apakah kita nggak mampu? Insya Allah mampu. Tapi tentunya dengan apa? Dengan latihan. Nabi SAW beliau pernah menyatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum au kama qala. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan dipelajari. Kalau hilm, kesabaran, ini bukan dipelajari. Bitahallum, melainkan dengan memaksa diri kita untuk bersabar, untuk besar hati. Nah, kita supaya mendahulukan teman, ini harus latihan memang, harus latihan. Banyak sekali contoh ya, banyak sekali contoh. Misalnya sesederhana apa? Pas lagi makan-makan, sama-sama pengen nasi pecel lah misalnya. Nah, kok nasi pecel tinggal satu porsi, wes kamu aja wes, saya tak pesan yang lain aja. Misalnya kayak gitu. Misalnya lagi duduk di mobil, gitu ya, lebih mendahulukan temannya, misalnya teman yang lebih enak daripada kita dan sebagainya. Hal-hal demikian, ini termasuk akhlak di dalam berteman. Orang yang seperti itu tadi, ya, selalu rendah hati, biasa aja, kalem gitu ya. Kemudian kalau ada temannya kurang-kurang, ya dia sabar, dia mau mengalah untuk temannya. Kemudian ada apa-apa dia mendahului temannya. Ini orang kira-kira kalau datang ke tongkrongan, teman-temannya senang apa enggak? Senang. Kenapa? Karena mereka tidak merasa terusik sama orang ini. Tidak merasa bakal dikalahkan oleh orang ini. Tapi ini misalnya ada seorang teman misalnya, mau menang sendiri misalnya ya. Kemudian orangnya kaku, kemudian tidak sabaran. Ini ada datang, mesti teman-teman gerundel dalam hati gitu ya. Aduh ada ini datang. Itu manusiawi. Meskipun nggak terucap dari lisan ya, manusia mesti kayak gitu. Aduh, sudah asik lagi sini wis nongkrongnya misalnya. Majelisnya sudah asik sini ada ini. Karpe dewi ini misalnya. Tapi kalau kita sebaliknya, ngalir gitu aja. Justru kalau ada yang bisa kita beri, kita beri. Ya, kalau ada apa-apa kita bersabar. Ini akhlak di dalam berteman.
Wa an yakunal mu'min sari'ur ridha batiul ghadab. Dan hendaknya kalau kita emang mau jadi mukmin sejati, kata beliau, nasihat untuk kita semua ini ya, sari'ur ridha, dia ini orang yang gampang cepat meridhoi, gampang memaafkan. Batiul ghadab, sangat wangel untuk dibikin emosi. Jadi nggak sumbu pendek ini ya, sumbu panjang. Nggak dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit enggak, santai misalnya janjian, temennya rada telat. Ya sabar, meskipun udah bolak-balik yang telat ya orang yang sama misalnya, ya diingatkan itu ya. Nah, tapi ya kayak gitu tadi, sabar. Berarti ulu ghadab, gak gampang emosi katanya. Balil mu'min al kamil ayaghdabu li nafsi ra'san. Bahkan kata beliau, orang kalau mukmin sempurna, ya ini derajat wali nih ya. Yaitu dia tidak pernah marah, dia tidak gampang marah untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau itu terkait sama dirinya, dia tidak bakal marah, ya biasa. Melainkan innama yaghdabu li rabbih, dia akan marah kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menghina Al-Qur'an, ada orang menghina Nabi, ada orang mengolok Allah taala, dia marah. Tapi kalau terkait sama dirinya, ada orang mau ngilokno dia, yes di skip, tidak ada ini layamutu wa la yahya gitu ya. Ini orang hidup atau enggak? Tidak ada efeknya bagi saya. Dia mau ngilokno saya, memuji saya, tidak ada artinya. Sehingga itu tidak dia pedulikan. Inilah kata beliau karakter seorang mukmin yang sempurna. Bahkan kata beliau, loh, ya apa orang tidak marah? Bisa enggak? Nah ini bisa dibedakan antara amarah yang muncul dan reaksi akan amarah. Jadi ada amarah dan ada reaksi amarah ya. Amarah ini manusiawi. Bahkan kata Imam Syafi'i, manis tughdiba walam yaghdab fa himar. Orang kalau dibikin marah tapi nggak muncul emosi, ini keledai, ini bukan manusia ini. Maksudnya emosi itu ya mungkin ada, tapi bagaimana reaksi kita atas emosi tadi itu? Nah itu, apakah kita langsung redakan, apakah kita langsung maafkan, apakah kita langsung lupakan, atau sebaliknya disulut emosi sedikit langsung meledak misalnya. Nah itu reaksi yang berbeda. Kata beliau, wa mahma ghadibal mu'min li nafsihi manahu imanu in yasfi nafsahu wa yunafid ghadabahu. Kalaupun seorang mukmin harus marah karena dirinya, muncul itu emosi, maka imannya akan mereda. Imannya akan meredakan amarah tersebut dan tidak jadi melepas daripada amarahnya tadi. Nah, ketika seorang datang ke Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri wasiat kepadaku. Faqala, Nabi mengatakan la taghdab. Satu saja wasiat, jangan ngamuan, kata Nabi. Farad dan miraran, loh, ini cuma dikasih wasiat sama Nabi satu tok, ya la taghdab, satu kata, jangan emosian, jangan marah. Tetap, lu minta lagi ya Rasulullah wasiat, la taghdab, itu aja. Jangan jangan emosian, karena emang orang kalau emosian ini siapa yang suka ya? Yang pertama itu cerai emosi terus ngamuk misalnya, orang tidak ada yang suka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya ketika ini emosi yang terkait dengan dirinya. Tapi kalau ada hal yang mencederai Allah taala, ada hal yang menghinakan Nabi, ada hal yang menghinakan Al-Qur'an, kok dia tidak emosi? Maksudnya hatinya tidak tergerak emosi. Ya ini justru keislamannya perlu dipertanyakan. Ada orang olok-olok Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Loh ini ya, ini Islam apa enggak gitu ya. Cuman reaksi kita bagaimana? Oh reaksinya dengan menjelaskan kepada orang tadi siapa itu Nabi Muhammad. Nah, itu reaksi yang bagus. Ya bukan siapa yang lempar bom misalnya, ya, keliru. Kita marah, harus marah. Ketika Allah Ta'ala dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina misalnya. Tapi apa reaksi kita akan amarah tersebut? Itu yang membedakan, kata beliau, mana seorang yang imannya bagus dan mana yang tidak. Ini insya Allah penutupan ya sebelum lebaran. Insya Allah kita sehat walafiat, panjang umur. Ya, semua kita sehat-sehat sampai lebaran. Karena kalau lebaran ini ternyata hari Sabtu, hari Jumat pun saya sudah mudik insya Allah ya. Saya sudah mudik. Jadi insya Allah ketemu lagi di setelah lebaran. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semua. Amalan-amalan kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah, menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, dan termasuk daripada kelompok minal aidin wal faizin, kelompok yang kembali disucikan oleh Allah dan kelompok yang disukseskan, diberuntungkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.